Masih di kelas grammar. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang KBT. KBT yang pertama yaitu ada huruf, kata, dan juga frase. Dan hari ini kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat. Ya, kalimat. Sebelumnya kita sudah membahas huruf. Huruf adalah partikel yang paling kecil dalam bahasa. Ketika huruf ditambah huruf, maka dia akan menjadi kata. Dan kata ditambah kata, maka dia akan menjadi frase. Atau kata ditambah kata bisa menjadi kalimat. Jadi yang namanya kalimat itu bisa gabungan dari kata atau bisa juga gabungan dari frase. Yuk sekarang kita membahas tentang kalimat. Ya, kalimat. Ini berarti kita akan semakin mendalami bahasa Inggris lebih jauh lagi. Kalimat dalam pembahasannya dibagi menjadi dua. Jadi ketika kita mempelajari kalimat, maka kita harus tahu tentang dua hal ini. Yang pertama itu ada sentence. Sentence itu ya kalimat. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah sentence. Nah, ada sentence dan juga clause. Yuk, sekarang kita bahas dua-duanya. Kita lihat dulu dari sentence. Ini 11-12 ya, sentence dan clause 11-12. Makanya perhatikan baik-baik. Definisinya, kita lihat definisi dari sentence adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola. Subjek atau predikat, subjek dan predikat, dan diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Ya, jadi yang namanya kalimat itu adalah merupakan rangkaian atau gabungan dari kata. Ya, tentunya kata yang memiliki arti atau makna dan wajib berpola subjek predikat. Wajib berpola subjek predikat dan wajib juga diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai end mark. End mark itu ada 3. Yang pertama ada titik atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai full stop. Kemudian ada tanda seru. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai exclamation mark. Dan yang terakhir ada tanda tanya disebut sebagai question mark. Jadi 3 tanda ini wajib ada jika rangkaian katanya mau disebut sebagai kalimat. Ya, sepanjang apapun kalimat kalau tidak diakhiri tanda baca maka itu hukumnya adalah salah. Oke, ya maka dari itu kalimat memiliki pola SPOK dan diakhiri oleh end mark. SPOK di sini, S-nya itu adalah subjek, P-nya itu adalah predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Ya, tentu ingat ya, pelajaran bahasa Indonesia. Namun, kalau melihat dari definisi di atas, maka kita bagi menjadi 2, ada SP dan juga OK. Ya, di mana SP ini hukumnya adalah wajib, ini wajib ada, dan OK ini hukumnya adalah tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau ada tidak apa-apa, kalau tidak ada pun tidak jadi masalah. Ya, ini untuk objek dan keterangan. Nanti kita akan membuktikan seberapa wajibnya SP dan kenapa OK itu hukumnya tidak wajib. Oke. Selanjutnya kita akan membahas clause. Tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya sentence atau kalimat itu 11-12 dengan clause. Hampir mirip. Clause di sini memiliki definisi yaitu rangkaian kata yang bermakna. Rangkaian kata yang bermakna sama aja. Dan berpola subjek predikat. Dan berpola subjek predikat. Oh, sama aja. Namun tanpa end mark. Oh, jadi bedanya kalau kalimat itu wajib ada end mark-nya, sedangkan klausa itu justru tidak memiliki end mark. Maka di sini kita lihat, oh ternyata jenisnya ada 2. Klausa memiliki 2 jenis. Yang pertama namanya adalah main clause atau disingkat MC. Di mana main clause ini hukumnya dia bisa berdiri sendiri. Ya, hukumnya bisa berdiri sendiri. Seperti apa bisa berdiri sendirinya nanti kita akan melihatnya dalam sebuah contoh. Dan polanya untuk subclause main clause yang pertama itu ada subjek plus predikat
Ya, dan tidak diakhiri oleh end mark, maka end mark-nya kita coret. Ya, subjek, predikat, tidak diakhiri oleh end mark. Dan kemudian yang kedua itu ada subclause. Kalau subclause itu dia bisa berdiri sendiri, maka untuk main clause bisa berdiri sendiri. Kalau subclause berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut ada yang menyebutnya sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Ya, ini karena setengah dari kalimat sebenarnya. Nanti kita lihat di contoh. Subclause, word order atau polanya di sini ada conjunction, subjek, predikat, kemudian tidak diakhiri oleh end mark. Ya, jadi baik main clause atau subclause dia tidak diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Oke, ya bisa kita lihat di sini untuk main clause polanya subjek, predikat. Untuk subclause-nya polanya conjunction subjek predikat. Ya, gampangannya intinya seperti ini. Ketika kalimat dibelah, ya bisa jadi atau dipecah, kalimat dipecah bisa jadi dia menjadi main clause dan subclause. Dan ketika main clause dan subclause digabung, kemudian dikasih tanda baca pengakhir, maka dia bisa menjadi kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk sekarang kita lihat contohnya.